Selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau ngebahas beberapa pertandingan yang cukup seru sih buat gue pribadi gitu. Jadi apa namanya, gue rencana akan bikin dua video ya dalam minggu ini tuh. Yang pertama adalah review match day weekend kemarin, dan yang kedua itu nanti gue mau bikin kayak opini pribadi gitu lah, kayak nge-share beberapa hal yang sangat apa ya, mungkin jadi concern gue sekarang sih gitu. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Itu final Piala FA Liverpool versus Chelsea. Ya, ini ya bisa gue bilang ya, ini dua tim lagi apa ya, kalau gue bilang performanya lagi ya di pertandingan itu biasa banget, cenderung malah kurang kalau gue bilang, karena ya kayaknya sih gue lihat dua tim ini kayak main safe, main aman, apalagi Liverpool gitu. Ya memang mereka awal-awal nurunin apa ya, starting 11 terbaiknya mereka lah gitu. Begitu juga dengan Chelsea gitu. Tapi pas di babak pertama ya oke lah, fine lah, mungkin jual beli serangannya masih masih kelihatan gitu. Cuman pas di menit ke 30-an salah, cedera, dan akhirnya ya itu ngaruh juga kan ke gameplaynya Liverpool gitu. Gue pernah di banyak kesempatan bilang kalau salah itu kenapa-napa, cedera kayak kemarin, ya bisa gue bilang apa ya, fluiditas permainannya mereka atau alur serangan mereka tuh bisa dibilang macet ke depannya. Dan ya itu kelihatan banget sih bahwa kreativitas dari sayapnya tuh kurang banget dari Liverpool. Nah Chelsea, yang ini gue bener-bener gue tambah bingung lah bener gue liat Chelsea ini. uh, Gimana ya, uh, mungkin ya Kante diistirahatkan lah ya kan, karena emang kelihatan banget gak main sepanjang final itu. Cuman kalau udah pertandingan puncak gini, kalau gue jadi Tuchel, gue akan coba sedikit gue paksakan si Kante untuk main ya, at least untuk berapa menit lah gitu, berapa puluh menit gitu, kayak 30, 40, 50 menit. Gue kasih dia main biar dia dapat klik permainannya Chelsea, dan ya Chelsea bisa terbantu gitu. Tapi ya udahlah, ini udah masalah pemainnya Tuchel yang buat gue sih itu tidak membuahkan hasil sama sekali gitu. Memang sih concern Kante yang cedera ini uh, gue bisa bilang cukup mengganggu Chelsea gitu. Tapi kalau udah pertandingan puncak gini, you should go all out, apapun itu resikonya. Itu sih kalau yang gue lihat. Walaupun pada kenyataannya ya mereka lebih banyak main aman untuk menghindari cedera apa ya yang akan dialami para pemainnya gitu. Dan ya apalagi lu udah masuk babak kedua, masuk babak extra time, itu permainannya mereka bener-bener tambah lama tambah turun. Dan ya gue harus bilang ini final FA Cup yang membosankan kalau gue bilang, karena nggak ada apa ya, nggak ada dari salah satu tim yang benar-benar mau main keluar menyerang. Kelihatan banget dua-duanya cari aman semua. Tapi congrats buat Liverpool yang udah berhasil jadi juara di FA Cup musim ini ya, terlepas dari mereka yang harus berjuang sampai adu penalti untuk bisa dapetin gelarnya gitu. Tapi ya win is a win, champ is a once a champ, you still be a champ for the season. Jadi ya selamat untuk Liverpool untuk apa ya, untuk kemenangannya di FA Cup musim ini, dan ya titel juara sih pastinya. Oke, kita sekarang beralih ke yang kedua. Itu datangnya bahkan dari Serie A, Milan versus Atalanta. Ya Milan yang akan tetap jadi Milan yang
yang selalu ditampilkan musim ini, yaitu mereka akan bermain all out, bermain ya bermain dengan dengan kerja keras lah, dengan kegigihan. Ya nggak salah sih, karena ya di level Serie A sih ya itu mereka bisa banyak berbuat banyak membuahkan hasil, dan mereka bisa berbuat banyak lah dengan konsep mainnya mereka kayak gitu. Dan lawannya juga Atalanta. Ini gue bener-bener ya sumpah, Atalanta ini kelihatan banget performanya makin lama makin menurun, makin menuju mediocre lah kalau gue bilang. Dan kemarin tuh terbukti lagi gitu. Bener deh, Atalanta itu aduh asli, koordinasi pemain kacau, permainan juga aduh bener-bener kayak kapal pecah loh, belum bener-bener gak ada skema yang bener sama sekali ya, cuman ngoper tanpa tujuan jelas lah gitu kalau gue bilang. Dan praktis Atalanta di babak pertama juga nggak dapat banyak peluang sama sekali. Mungkin di babak kedua mereka lebih banyak dapat peluang, cuman ya gitu. Aduh, ampun deh, bener-bener gue baru pertama kali ngelihat Dufan Zapata itu jelek banget, bener, sama sekali, karena udah dikunci sama defendernya Milan. Tapi ya Milan bukannya bagus juga mainnya gitu. Gimana ya, kalau gue bilang kerja keras mereka sama kegigihan mereka, gue harus bilang salah satu yang juara lah. Maksudnya mereka udah nggak perlu ragu, mereka nggak perlu meragukan apa yang sudah mereka perbuat selama musim ini gitu loh. Ya dua itu tadi. Cuman kalau mainnya cuma bermodalkan dua itu doang, kerja keras sama kegigihan, pas dibawa ke Eropa ya akan akan nggak akan bisa membuahkan hasil yang baik gitu loh. Karena ya lu dimana mana kerja keras dengan skema adalah hal yang hal yang esensial lah dalam meraih sebuah kemenangan gitu. Tapi untuk Serie A mungkin nggak berlaku ya, jadi ya sudah lah, mau dibilang apa juga. Tapi yang jelas kemenangan AC Milan ini penting banget sih, karena mereka bisa lebih bisa lebih siap lagi untuk menghadapi pertandingan yang bakal digelar minggu depan, the final match day lawan Sassuolo gitu ya. Sedangkan Inter menang 3-1 lawan Cagliari itu, yang membuat juara Serie A, La Liga itu baru bisa ditentuin minggu depan. Dan by the way itu ya, gue ngeliat Atalanta itu kacau banget dari 2 gol AC Milan. Golnya Leo itu gak boleh kejadian loh itu, karena kiper dikolongin begitu. Wah itu benar-benar parah sih. Mestinya gol kayak gitu bisa dicegah lah gitu. Kipernya siapa gue nggak tahu deh, itu lupa namanya siapa. Dan gol keduanya AC Milan itu praktis bener-bener hasil dari berantakannya skema Atalanta. Gimana ya, maksudnya gue, Theo Hernandez dribble sekitar 80 meter itu bukan di samping, di tengah, dan bisa cetak gol itu. Come on gitu, maksudnya gue, Atalanta lo mau ngapain gitu loh. Maksudnya gue itu benar-benar, untuk gue levelnya tuh udah haram banget terjadi gitu loh. Membiarkan kayak seolah-olah membiarkan si Theo lari-lari dengan bebas di tengah lapangan, di sisi tengah maksudnya gue, untuk solo golnya itu parah banget sih beneran. Atalanta itu bener-bener. Tapi yang jelas terlepas dari itu, gue tetap akan ngelihat
nanti final match day-nya Serie A kayak gimana. So ya kalau gua ngeliat sih AC Milan sih harus benar-benar total sih untuk menang lawan Sassuolo, atau ya bakal keambil sama Inter gitu ya. Ya dan beruntungnya Inter itu minggu depan lawannya Sampdoria, yang mana ini juga alot juga nih Sampdoria kalau ngomongin Serie A. Itu alot, salah satu tim yang alot kalau gue bilang. Gak gampang juga untuk ngalahin Sampdoria. Dan juga ya inkonsistensi permainan Inter kan jadi masalah sendiri sih, yang akan mengganggu lah mereka dalam uh, menghadapi final match day-nya mereka. Dan yang terakhir itu gue mau bahas final match day-nya Bundesliga. Kalau untuk kayak Bayern ya itu udah gak usah diomongin lah gitu, udah lewat aja walaupun hasilnya mengecewakan. Tapi yang gue mau bahas itu ada dua hal. Yang satu, promosi ke Liga Champions yang akhirnya dimenangkan sama kalau nggak salah ada Dortmund, Bayern Munich, Leverkusen, sama satu lagi yang nemenin mereka tuh gue lupa siapa gitu, pokoknya satu tim lagi tuh. Oh, RB Leipzig. Walaupun RB Leipzig kalah kemarin, tapi ya mereka tetap lolos karena Freiburg pun juga kalah gitu. Itu sayang banget untuk Freiburg sih, karena tapi lawannya tuh Bayer Leverkusen, dimana ya mereka walaupun mainnya jelek, mereka tetap akan cari tetap akan nemuin cara mereka untuk bisa menang gitu loh. Karena gue lihat murni dari segi kualitas pemain sih itu jauh banget Leverkusen di atas Freiburg. Dan di sisi lain Union Berlin pun menang lawan siapa ya, kalau nggak salah gue lupa ya pokoknya. Dan di pertarungan relegasinya pun juga sama panasnya. Dan gue bilang Stuttgart layak untuk tetap stay di Bundesliga. Dan ya like what I said, Hertha akan terancam degradasi, dan sudah cukup terbukti lah sekarang. Mereka harus main playoff 2 kali di minggu ini, hari Rabu sama hari Sabtu. Itu lawan Hamburg. Di mana Hamburg ini ya, itu juga tim yang bisa gue bilang salah satu yang patut dipertimbangkan. Karena ya mereka juga sudah punya sejarah juga di Bundesliga gitu. Walaupun ya mereka harus turun selama beberapa tahun, tapi ya gue lihat sudah ada mungkin sudah ada perbaikan lah yang terlihat dari Hamburg ini. Cuman gue harus ngeliat di relegation playoffnya, karena dari situlah baru gue bisa ngomong Hamburg kayak gimana nantinya. Cuman baik lagi ya, buat gue Stuttgart layak untuk lolos karena mereka benar-benar berjuang sampai akhir, terlepas dari permainan mereka yang gue bisa bilang kurang sih. Sementara Hertha Berlin itu aduh ampun deh, gue bener-bener enak banget lihat Dortmund enak banget lihat Hertha Berlin ini, bener main seadanya, manajemennya juga aduh parah banget lah pokoknya. Manajemennya juga nggak becus ngurusin timnya, dan nggak ada konsep main gitu. Jadi ya udahlah, lu hidup segan mati segan juga, jadi mending lu turun kasta aja sekalian ke Dritten Liga atau mungkin ke Oberliga aja udah, biar nggak ada, biar hilang soalnya tim-tim tim-tim useless kayak gini. Nah dan Hertha Berlin ini akan gue bahas lebih banyak di video yang berikutnya. So itu aja mungkin video dari gue. Terima kasih udah nonton.
review kali ini dan sampai ketemu lagi di My Keyboard berikutnya. Ciao.